she doing all my drugs, young Ballin' in the club like lil' mama in my eyesight. She go on with me tonight, we connect like Wi-Fi. Yeah, on the table. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Daron. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya pada mata pelajaran rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh Bapak Fitri. Ini merupakan proyek UAS saya berjudul Rancangan Sistem Informasi Pengiriman Barang CV Putra Sumatera Mandiri berbasis aplikasi, yang dipimpin bimbing oleh Bapak Fitri STMSC. Nama saya sendiri adalah Roni dengan NIM 2020130040. Baiklah, tujuan dari pembuatan aplikasi itu adalah peran informasi saat ini sangat penting untuk mendukung kelancaran pekerjaan, baik yang dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Juga perkembangan yang mengalami kemajuan yang sangat pesat khususnya teknologi informasi, namun belum begitu terstruktur. Industri jasa pengiriman barang di Indonesia merupakan industri yang tingkat pertumbuhannya sangat pesat tahun demi tahun. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya perusahaan jasa yang terus bertambah dan berkembang pada saat ini, dan memenuhi tuntunan pertumbuhan perusahaan yang sangat membutuhkan dukungan dari industri ini, sehingga halnya perusahaan dan industri jasa pada umumnya sering mengalami masalah dalam melakukan pekerjaan secara pencatatan dengan menggunakan media pena dan buku. Seperti halnya pada CV Putra Sumatera Mandiri yang masih menggunakan pencatatan dengan menggunakan media pena dan buku dalam proses pencatatan data pelanggan yang menggunakan jasa pengiriman. Karena dinilai tidak efektif dan memerlukan waktu tidak sebentar, maka sangat diperlukan sistem informasi yang dapat memperbaiki sistem catatan dengan menggunakan media pena dan buku. Dengan adanya masalah yang dihadapi PT CV Putra Sumatera Mandiri tersebut, maka penulis menyarankan untuk pembuatan aplikasi jasa pengiriman barang CV Putra Sumatera Mandiri berbasis aplikasi, mana nantinya akan bisa mempermudah dalam melakukan pencatatan laporan pengiriman barang dengan mudah dan efisien. Adapun batasan masalahnya, yaitu berdasarkan masalah yang dibahas di atas, penulis memandang perlu memberi batasan agar penelitian ini lebih jelas dan terfokus. Maka penulis membatasi pokok permasalahan yang dikaji, yaitu sistem aplikasi pengiriman barang pada CV Putra Sumatera Mandiri. Kelebihan dan kekurangan sistem. Dalam pembuatan sistem ini ditemukan beberapa kelebihan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sistem lebih efektif untuk customer dalam melakukan pengiriman barang. Yang kedua, sistem memudahkan dalam melakukan pencatatan pengiriman barang. Yang ketiga, dengan adanya sistem aplikasi ini, jasa pengiriman barang akan jauh lebih luas lagi ke seluruh pelosok yang susah terjangkau jaringan internet. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Walaupun kelebihan dari sistem aplikasi yang baru ini cukup banyak, tetapi masih juga ditemukan kekurangannya. Adapun kekurangannya sebagai berikut. Yang pertama, sistem aplikasi ini sulit dijangkau ataupun sulit digunakan oleh customer yang tidak memiliki koneksi jaringan internet. Kedua, rentan terjadinya penipuan. Perancangan sistem aplikasi. Yang pertama ada perancangan interface. Ini merupakan perancangan antarmuka. Pertama kita disuruh login dulu ke dalam sistem aplikasi tersebut. Setelah login, maka akan ada tampilan login berhasil. Setelah itu kita akan dihadapkan dengan tampilan home-nya yang berupa pengiriman saya dan pengiriman baru. Yang mana di dalam pengiriman saya ini, apabila kita sudah pernah melakukan pengiriman, maka di sini akan terdapat tanggal pengiriman kita, resi, dan kemana tujuan kita. Sedangkan apabila kita memilih pengiriman baru, maka akan ada 4 item yang harus kita isi. Pertama yaitu tambah data pengiriman. Ini merupakan item-item yang harus kita isi apabila kita ingin melakukan tambah data pengiriman. Setelah tambah data pengiriman, tambah data provinsi, kode, nama provinsi manakah yang akan kita tuju, dan nantinya akan keluar biaya kirimnya. Nama kategori. Dan di dalam tambah kategori ini kita juga diminta untuk masukkan kode dan kategori apa yang dan kategori pengiriman apa yang kita inginkan. Mencetak resi. Setelah kita selesai melakukan tambah kategori, maka seluruh rancangan itu sudah selesai dan kita akan mencetak resi pengiriman kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam perancangan proses UML, Benefit Mail Language. Yang pertama itu adalah use case diagram. Ini merupakan tampilan use case diagramnya.
Setelah itu kita masuk ke dalam activity diagram. Activity diagram itu ada dua, activity diagram admin dan activity diagram petugas. Nah, ini merupakan activity diagram dari admin. Sedangkan ini merupakan tampilan activity diagram dari petugas. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek yang ada di sekitar sistem. Pada sequence diagram, admin dan petugas admin ataupun petugas mengumpulkan share name dan password pada form login. Jika gagal, maka akan kembali lagi pada form login. Apabila berhasil, maka admin atau petugas bisa mengakses sistem. Sequence diagram admin. Pertama, admin diminta untuk login dulu. Login kita diminta untuk memverifikasinya, lalu kita masukkan passwordnya kemudian disimpan, baru kita logout. Begitupun dalam sequence diagram provinsi admin. Login kita diminta untuk verifikasi. Apabila kita sudah berhasil login, kita akan masuk ke dalam tambah data provinsi. Tambah data provinsi itu kita bisa melakukan tiga aksi, yaitu tambah, ubah, dan hapus. Jika setelah selesai, maka kita dapat logout. Diagram kategori. Ya, sesuai dengan pertama kita login, kita verifikasi dulu. Sama dengan sebelumnya, kita juga dapat melakukan tiga aksi, tambah, ubah, hapus, dan setelah selesai kita melakukan logout. Berbeda dengan pengiriman admin. Di dalam pengiriman admin ini kita dapat melakukan 4 aksi setelah login, yaitu menambahkan, mengubah, menghapus, dan mencetak. Setelah itu setelah selesai kita dapat keluar dari sistem aplikasi. Nah, ini merupakan sequence diagram laporan per periode admin. Admin dapat melihat dan mencetak laporan per periode. Lihat cetak, ini cetaknya bisa dalam cetak dalam jangka banyak. Nah, kita masuk ke dalam sequence diagram petugas. Sequence diagram password petugas. Pertama, kita diminta untuk login dulu. Setelah berhasil login, kita akan verifikasi. Setelah itu kita masukkan passwordnya, disimpan, dan setelah itu kita dapat logout. Hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya ditukar dengan petugas. Nah, ini kita dapat melakukan 2 aksi, sama juga dua aksi. Ini merupakan perancangan database. Berikut ini perancangan kelas diagram pada sistem aplikasi pengiriman CV Putra Sumatera Mandiri. Ini merupakan kelas diagramnya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.